8 km dan lebar 8 km di Sulawesi Selatan. Tepatnya berada di ujung Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Danau ini berada sekitar 50 km dari Kota Malik atau ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Menurut WWF, danau ini adalah danau terdalam di benua Asia serta terdalam ke-8 di dunia. Nama Matano ternyata bukan hanya menjadi nama danau saja. Di ujung timur Danau Matano terdapat sebuah kampung tua yang bernama Matano. Kampung ini sebenarnya dahulu bernama Rahampu'u. Rahampu'u berarti rumah atau pondok, Pu'u berarti pertama. Penamaan ini berawal dari orang tua yang pertama mendirikan rumah di tempat itu. Kejernihan air di Danau Matano juga membuat pengunjung terkejut, bahkan Danau Matano dikenal sebagai akuarium alami akibat kejernihan airnya. Hampir setiap sudut di danau ini kita bisa melihat dengan jelas isi dari danau ini. Bahkan, jika dilihat dari ketinggian dengan jelas, tergambar pasir meski berada di kedalaman hingga 20 meter. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Danau Paniai. Danau Paniai yang terletak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah dengan luas 190 km dan kedalaman 50 meter. Danau ini dikenal sebagai salah satu danau terindah di dunia. Keindahan Danau Paniai diakui oleh utusan dari 157 negara ketika berlangsungnya konferensi danau sedunia yang dihelat di India pada tanggal 30 November 2007. Mungkin tak banyak orang yang tahu tentang Danau Paniai di Papua. Namun, perlu diketahui bahwa danau tersebut telah ditetapkan sebagai danau terbaik dan danau terindah di dunia. Dengan mendapatkan predikat tersebut, semakin banyak wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Tak hanya mendapatkan predikat danau terbaik sedunia, tetapi juga memiliki warna air yang kebiruan. Lalu selanjutnya kita akan berada ke Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Danau Sentarum di Kalimantan Barat yang memiliki luas 275 km dan kedalaman 8 meter. Danau Sentarum adalah danau musiman yang berada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Danau ini dipenuhi oleh air selama 10 bulan setiap tahunnya, dan sisanya akan surut, membentuk kolam-kolam kecil yang berisi ikan-ikan kecil. Saat kemarau, air Danau Sentarum masuk sehingga dari aliran Sungai Kapuas. Danau Sentarum memiliki berbagai keanekaragaman ikan. 240 hingga 266 spesies ikan telah diidentifikasi, termasuk 12 sampai 26 spesies baru. Sebagai danau yang luasnya hanya 25.000 hektar, keragaman ini sangat luar biasa bila dibandingkan dengan Eropa, di mana total hanya 195 ikan air tawar primer dikenal. Bahkan, Danau Sentarum yang merupakan salah satu fauna ikan yang paling beragam di dunia dari setiap sistem danau daratan banjir. Dari 71 danau tropis dan subtropis terdaftar untuk keanekaragaman hayati oleh World Conservation Monitoring Center atau WCMC pada tahun 1992.
sejak tahun 1989. Danau Poso terkenal dengan pasirnya yang berwarna kuning keemasan. Gelombang air di danau ini juga mirip dengan gelombang laut. Jika diperhatikan secara seksama, warna air di Danau Poso ini cukup unik. Di bagian pinggir danau, air berwarna hijau dan terdapat perbedaan dengan warna air di bagian tengah danau, di mana air berwarna biru. Berada di ketinggian 657 meter di atas permukaan laut, danau dengan luas 32.000 hektar membentang luas dari utara ke selatan, mempunyai kedalaman mencapai 510 meter. Bersantai di kala senja di Danau Poso merupakan kegiatan wajib ketika berkunjung ke danau yang di sekitarnya. Terdapat perbukitan yang ditanami oleh cengkeh-cengkeh ini. Selanjutnya, kita menuju ke Danau Tempe yang berada di Sulawesi Selatan. Danau Tempe ini memiliki luas 350 km dan kedalaman 5 meter karena pendekatan yang terjadi secara luas terus-menerus. Danau ini dianggap sebagai danau purba karena terbentuknya danau ini bersamaan dengan terbentuknya daratan Sulawesi yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia. Danau Tempe merupakan sebuah danau tektonik yang membentang pada 3 kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrang, Sidenrep, Rafang, dan Kabupaten Sopeng. Danau ini dianggap sebagai danau purba karena terbentuknya bersamaan dengan terbentuknya Pulau Sulawesi. Dataran di sekitar Danau Tempe merupakan tanah yang subur. Masyarakat datang dari berbagai penjuru arah untuk tinggal di kawasan tersebut. Mereka disebut pendatang dari berbagai tempat di wilayah pegunungan, baik dari utara maupun selatan. Kedatangan orang-orang dari kerajaan Luwu dan para bangsawan dari Sanggala kemudian membentuk komunitas sebelum abad ke-14. Dalam kesehariannya, sebagian besar penduduk bermukim di sekeliling Danau Tempe bekerja sebagai nelayan. Mereka umumnya kembali ke daratan pada Kamis malam hingga Jumat siang saja. Penduduk di sekitar Danau Tempe punya 2 rumah. Satu rumah di darat dan satunya merupakan rumah apung di permukaan danau. Dan sekarang kita akan menuju ke Danau Tauti yang terletak di Sulawesi Selatan. Danau Tauti berada di Sulawesi Selatan memiliki luas 561 km dan kedalamannya 203 meter. Danau tektonik purba ini terkenal dengan kejernihan airnya. Danau ini memiliki 5 pulau tengah. Danau yang diantaranya yaitu Pulau Loeha, Pulau Bolok, Pulau Kembar. Keunikan danau, ekosistem, dan keragaman hayati sangat endemis membuat Danau Tauti dimasukkan dalam kategori global ekorgonik oleh World Wildlife Fund juga. Danau Tauti juga memiliki tingkat keragaman flora dan fauna endemik yang tinggi dan dikelilingi oleh hutan hujan tropis dengan keragaman hayati tertinggi di dunia, menjadikannya salah satu pusat keragaman hayati Asia Tenggara. Akhirnya, kita akan pergi ke Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara.
Danau Toba terletak di Sumatera Utara yang memiliki luas 1.130 km dan kedalaman 505 meter. Danau ini terbentuk akibat letusan supervulkan di sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia, sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Pulau Samosir adalah salah satu pulau terkenal yang ada di tengah-tengah Danau Toba. Danau yang awalnya merupakan kawah vulkanik dari hasil letusan Gunung Toba, ini berada di ketinggian 905 meter di atas permukaan laut. Berukuran panjang 100 km dan lebar 30 km, menjadikan Danau Toba sebagai danau terluas di Indonesia, sekaligus danau kaldera terbesar di dunia. Tak heran jika Danau Toba dapat menyimpan cadangan air tawar sebagai bahan baku air minum untuk masyarakat setempat. Dahsyatnya letusan Gunung Toba juga memunculkan kerucut vulkanik berwujud di Pulau Samosir, yang kini terletak di tengah Danau Toba. Pulau Samosir sebelumnya adalah dasar danau yang kemudian terangkat ke permukaan akibat adanya aktivitas pengangkatan dasar kawah atau kaldera sebagai akibat dari desakan magma dalam proses pencapaian kesetimbangan baru pasca erupsi. Penampakan alam termasuk air terjun yang indah. Salah satu air terjun tercantik yang sudah dikenali wisatawan adalah air terjun Situmurun. Air terjun dengan ketinggian sekitar 70 meter dan memiliki 7 tingkatan ini sangat unik karena aliran airnya langsung menuju ke Danau Toba. Itulah 7 danau yang terluas di Indonesia. Setiap danau memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Terima kasih telah bergabung dalam